Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Nah, ketemu lagi dengan saya Ratna Sari Dewi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelum kita masuk ke pemaparan mengenai aksi nyata di modul 3.3 ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Sudiarto dan pengajar praktik Ibu Marisa Agus Susanti yang selalu mendampingi saya belajar di program guru penggerak ini. Pada modul 3.3 ini terdapat quotes yang menurut saya sangat menusuk dalam hati saya yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim. Bunyi quote-nya seperti ini: perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Ada dua tujuan pembelajaran khusus yang harus kita penuhi di modul 3.3 ini. Yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran, berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dituliskan tersebut. Prakarsa perubahan yang saya tuliskan di modul 3.3 ini adalah meningkatkan kepemimpinan murid dan kerjasama regu demi pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan melalui program bersami di akhir semester, tentu saja dengan pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka. Terdapat 6 tujuan program yang saya cantumkan dalam prakarsa perubahan tersebut. Yang pertama, melalui kegiatan persami, diharapkan siswa LCN Kemiri Sewu 2 dapat meningkatkan kepemimpinan murid melalui voice, choice, dan ownership. Yang kedua, mengenal lingkungan sekolah dan lingkungan sosial masyarakat. Yang ketiga, memiliki jiwa beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menyiapkan calon-calon generasi penerus bangsa yang berkualitas dan siap terjun dalam masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang keenam, melaksanakan EWPK, yaitu ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang dicanangkan oleh Direktorat Sekolah Dasar. Berikut ini adalah alur tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan. B, yaitu buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Di mana pada kesempatan aksi nyata modul 3.3 ini kita hanya diminta untuk memaparkan mengenai proses B dan A saja, yaitu buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Implementasi tahapan, langkah pertama yang kita lakukan dalam mengimplementasikan tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan terlebih dahulu. Nah, berikut ini Bapak Ibu bisa saksikan dan membaca mengenai tahapan-tahapan buat pertanyaan yang sudah saya lakukan. Nah, jika tampilan slide pada video Bapak Ibu semuanya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa nge-pause terlebih dahulu bagaimana upaya-upaya yang saya lakukan dalam tahapan Bagja buat pertanyaan ini. Ini adalah dokumentasi kegiatan tahapan buat pertanyaan, yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah. Setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, dokumentasi kegiatan selanjutnya adalah berdiskusi dengan rekan guru melalui rapat intern. Bapak Ibu bisa perhatikan, ini adalah kondisi rapat untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian catatan refleksi mengenai tahap buat pertanyaan, yaitu ada beberapa hal yang harus saya jabarkan di sini. Yang pertama yaitu tentang peristiwa. Setelah catatan refleksi buat pertanyaan tentang komponen peristiwa, sekarang kita masuk kepada catatan refleksi buat pertanyaan tentang komponen perasaan atau feeling.
Bapak Ibu bisa melihatnya dalam tabel yang sudah saya tunjukkan pada layar. Catatan refleksi yang terakhir tentang tahap buat pertanyaan, yaitu tentang future, bagaimana penerapannya ke depan. Selanjutnya, pada implementasi tahapan yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu tentang B, buat pertanyaan utama, kita masuk pada implementasi tahapan kedua, yaitu A, ambil pelajaran. Pada tahap implementasi ambil pelajaran, Bapak Ibu dapat membaca hasil jabaran dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan pada aksi nyata. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan mengenai curah gagasan dengan murid tentang ekstrakurikuler apa yang disukai anak-anak. Pada kegiatan curah gagasan ini, anak-anak terlihat sangat antusias dan mereka berani mengutarakan pendapat mengenai hal-hal apa yang mereka sukai dalam ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan di sekolah. Sekarang kita masuk mengenai catatan refleksi tahapan ambil pembelajaran. Bapak Ibu bisa membaca di dalam tabel bagaimana catatan refleksi ambil pelajaran yang telah saya lakukan. Catatan refleksi mengenai tahapan ambil pelajaran sama dengan catatan refleksi tahap buat pertanyaan, yaitu dari komponen peristiwa, komponen perasaan, komponen pembelajaran, dan komponen penerapan ke depannya. Di video terakhir ini saya tuliskan kata-kata mutiara dari Bapak Baden Powell, yaitu kami tidak pernah gagal ketika kami mencoba untuk melakukan tugas kami. Kami selalu gagal ketika kami lalai melakukannya. Terima kasih atas attention Bapak Ibu semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.